Musibah bisa juga jadi nikmat, nikmat juga bisa jadi musibah, tergantung kita. Tujuannya Allah ingin tahu siapa dari hamba-hambanya yang terbaik amalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Mau diberi nikmat, siapa yang terbaik amalnya? Mau diberi ujian, siapa yang terbaik amalnya? Tergantung kita, sudut pandang kita, cara menanggapinya, ya. Nikmat bisa jadi musibah, musibah bisa jadi nikmat, ya. Kita diberi sakit oleh Allah, nikmat kalau kita tahu bahwa sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sebaliknya, nikmat bisa jadi musibah kalau kita tidak tahu bagaimana kita bersyukur atas nikmat itu. Diberi nikmat berupa kesehatan, dibuat untuk maksiat. Diberi nikmat berupa kesempatan, tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Diberi rezeki, dibuat untuk foya-foya, dihambur-hamburkan di meja judi. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musrifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan si Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa anzil uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wali ya hasanul fi'alih ya qa'iman bil zawali mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala
والنور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya fil qabri wasyati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immati Yawirul Ghaffar Dhanbi wa zallati A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 106. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalagan liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa wa in adri aqribun am baghidun ma aqribun am ba'idun ma tu'adun innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbikum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hada, sesungguhnya di dalam hada kitab Al-Quran ini, labalagan, sungguh-sungguh disampaikan, liqaumin abidin,
terhadap kaum abidin yang mengabdi mereka kepada Allah. Jadi Al-Quran ini disampaikan menjadi petunjuk bagi mereka yang betul-betul mengabdi hanya kepada Allah. Makanya mengaji setiap hari itu sebuah keharusan, sebuah kewajiban agar kita paham. Setelah paham, baru kita kerjakan. Makanya mengerjakan sesuatu, mengerjakan ibadah apapun harus paham. Agar paham, harus punya ilmunya. Caranya mengaji. Makanya Al-Quran ini disampaikan agar kita paham. Setelah paham, dikerjakan, diamalkan. Itulah abidin. Abidin ini pangkat tertinggi bagi makhluk yang bernama manusia. Abid. Di Isra, di surat Isra ayat 1 juga abid. Gimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abid, hambanya Allah. Untuk mendapatkan titel hambanya Allah harus paham. Caranya mengaji. Kalau tidak mengaji nggak akan paham. Kalau tidak belajar tidak akan paham. Ibadahnya ikut-ikutan, akhirnya sia-sia karena cuma ikut-ikutan, cuma katanya, tidak mengaji, tidak ada yang membimbing, cuma ikut-ikutan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Contohnya sholat, tahu enggak rukunnya, tahu enggak syaratnya, syarat sahnya, tahu enggak sunnah-sunnahnya, paham. Kalau tidak paham, hanya sekedar ikut-ikutan, sama seperti anak kecil yang hanya ikut-ikutan, yang lain ruku, ikut ruku, yang lain sujud, ikut sujud, seperti itu. Sulit untuk mendapatkan gelar abid, gelar Abdullah, hambanya Allah, sulit kalau kita tidak punya ilmunya. Caranya supaya kita punya ilmunya, mengaji. Setelah mengaji, bermohon kepada Allah agar dipahamkan. Setelah paham, bermohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Apakah ada orang yang paham kemudian tidak mengamalkan? Banyak. Tahu tapi tetap tidak mau mengerjakan, banyak. Itulah makanya kita jangan sedikit-sedikit ada rasa bangga diri terhadap ilmu-ilmu yang kita punya. Ujub, bangga diri, paham, tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukannya, untuk mengamalkannya atas ilmu yang ia pahami selama ini. Makanya tetaplah jadilah orang yang tawadu, yang rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapannya Allah. Minta terus kekuatan kepada Allah, minta terus petunjuk kepada Allah, minta untuk dipahamkan. Di balik kejadian pasti ada hikmah bagi kita yang mau berpikir. Pasti kejadian apapun pasti ada hikmah di balik itu. Makanya kita bersabar. Ingat, sabar itu kesadaran diri kita bahwa diri kita selalu bersama Tuhan. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah arsalnaka Allah mengutus engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad
illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kanjeng Nabi itu rahmat. Kita umatnya wasilah untuk diturunkannya rahmat. Kanjeng Nabi rahmat, cinta, bukti cinta Allah kepada kita diturunkan kanjeng Nabi, diutus kanjeng Nabi. Kita sebagai umatnya wasilah dari turunnya rahmat. Kalau nggak ada kita, kanjeng Nabi nggak diturunkan juga. Karena ada kita yang bodoh, yang jahil, yang gelap, yang zalim, kanjeng Nabi diturunkan untuk menjadi rahmat. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama yuha, sesungguhnya hanyalah yuha, telah diwahyukan ilayya kepadaku, annama, sesungguhnya hanyalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian, Tuhan kita semua, yaitu ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu dan menyatu. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian percaya? Apakah kalian beriman? Apakah kalian pasrah? Apakah kalian betul-betul menjadi orang yang pasrah, yaitu orang yang muslim? Fa in tawallaw, maka jikalau tidak, enggan, menolak ajakan tauhid, faqul, maka katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, adzantukum ala sawa, aku mengajak kepada kalian ala sawa, sama, atas sama-sama tauhid, mengajak kepada agama tauhid, mengajak mempertuhankan Allah yang esa, Allah yang satu dan menyatu dengan kita. Wa in adri, dan tidaklah aku mengerti, tidaklah aku tahu, tidaklah aku paham, aqoribun, apakah sudah dekat, ambaidun, ataukah masih jauh, matu'adun, apa-apa yang Allah jadikan kepada kalian, entah berupa adab, entah berupa nikmat, aku nggak tahu. Tergantung kalian mau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mau tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita, mau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Allah, mau tidak setelah kita paham terhadap Al-Quran kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Tergantung kita, dekat atau jauhnya tergantung kita, baik atau buruknya tergantung kita, adab atau nikmat tergantung kita. Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamul jahra minal qaul, mengetahui al-jahr yang nyaring, yang banter, minal qaul, dari perkataan yang diucapkan, wa ya'lamu ma taktumun, dan Allah mengetahui apa yang taktumun, yang disembunyikan. Yang kitman, jangan kitman, jangan selalu menyembunyikan sesuatu. Yang harus disampaikan, harus disampaikan. Yang harus tabligh, ya disampaikan. Mustahil kanjeng Nabi kitman, mustahil kanjeng Nabi menyembunyikan. Kita umat harus juga meniru kanjeng Nabi Muhammad. Wa in adri la'allahu fitnah, dan kanjeng Nabi dan aku juga nggak tahu, kata kanjeng Nabi, la'allahu, tentang hal fitnah, tentang hal itu, apakah itu fitnah, ujian, lakum, bagi kalian, wa mataun, ataukah, dan apakah menjadi kesenangan, ilahin, sampai pada waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang menimpa kita itu nggak tahu apakah itu ujian ataukah itu nikmat, kesenangan, nggak tahu, tergantung kita. Ujian bisa juga jadi nikmat, nikmat bisa juga jadi ujian, ya. Musibah bisa juga jadi nikmat, nikmat juga bisa jadi musibah, tergantung kita. Tujuannya Allah ingin tahu siapa dari hamba-hambanya yang terbaik
amalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Mau diberi nikmat, siapa yang terbaik amalnya? Mau diberi ujian, siapa yang terbaik amalnya? Tergantung kita, sudut pandang kita, cara menanggapinya, ya. Nikmat bisa jadi musibah, musibah bisa jadi nikmat, ya. Kita diberi sakit oleh Allah, nikmat kalau kita tahu bahwa sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sebaliknya, nikmat bisa jadi musibah kalau kita tidak tahu bagaimana kita bersyukur atas nikmat itu. Diberi nikmat berupa kesehatan, dibuat untuk maksiat. Diberi nikmat berupa kesempatan, tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Diberi rezeki, dibuat untuk foya-foya, dihambur-hamburkan di meja judi, ya. Qala dawuh kanjeng Nabi Muhammad, Rabbikum bil haq, ya Rabb, hukum bil haq, putuskan dengan hak, dengan kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran. Wa Rabbuna Ar-Rahman, dan Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita semua adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak bisa lepas dari Ar-Rahman, Maha Pengasihnya Allah. Kita selalu dikasih oleh Allah, ya. Al-Musta'an, Allah itu tempat untuk kita meminta pertolongan. Alamat tasifun, atas apa-apa yang disifatkan, atas apa-apa yang kita perbuat, katakan, ucapkan. Allah tempat kita meminta pertolongan. Allah tempat kita bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Allah tempat bergantung kita, ya. Allah tempat kita meminta pertolongan, Allah tempatnya. Siapa Allah? Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sampai kita meminta pertolongan dari selain Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dikasih, disayang. Kasih dan sayang itulah Allah, ya. Jangan sampai kita meminta pertolongan kepada selain Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Itulah Tuhan kita. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah, mempertuhankan iblis, mempertuhankan setan. Jangan sampai itu terjadi. Mempertuhankan togut. Jangan sampai itu terjadi. Mempertuhankan hawa nafsu. Jangan sampai itu terjadi. Karena selain Allah pasti akan menjerumuskan kita ke lembah kehinaan dan dosa-dosa. Pahami itu. Inilah Al-Quran, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Inilah penutup dari surah Al-Anbiya. Para nabi sudah diceritakan, yang dibawa, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi sampai kepada nabi yang terakhir, kanjeng Nabi Muhammad, adalah agama tauhid. Ilahukum ilahu wahid. Tuhannya satu, Tuhan yang menyatu, tidak lepas dari kita. Kita hidup ini karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Tidak bisa lepas. Kalau lepas mati. Kalau lepas tidak berguna. Jasad ini kaku, beberapa hari busuk, karena sudah tidak sedang dihidupi. Kita
masih hidup. Berarti kita sedang dihidupi oleh zat yang maha hidup, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita bersyukur. Berarti kita masih sedang dihidupi oleh Allah. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Makanya kita, apapun yang menimpa kita, entah itu berupa fitnah, entah itu berupa nikmat kesenangan, tergantung kita dari sudut pandang mana kita menanggapinya. Fitnah bisa jadi nikmat, nikmat bisa jadi fitnah. Makanya hati-hati, jangan mudah untuk memutuskan. Belum tahu kepastiannya, kebenarannya sudah memutuskan. Masih katanya, tidak tahu sendiri. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah yang memutuskan dengan benar. Rabbikum bil haq. Minta kepada Allah agar Allah yang memutuskan tentang kebenaran ini. Kalau kata Allah benar-benar, kita diberi sakit nikmat, karena sakitnya itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita diberi kesedihan nikmat, karena dengan kesedihan itu membuat kita tambah dewasa. Sebaliknya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta, kita pergunakan foya-foya, kita pergunakan untuk judi, ya, untuk minum-minuman keras, bisa jadi laknat, bisa jadi fitnah dalam kehidupan kita. Diberi pangkat jabatan yang tinggi, nikmat, bisa jadi laknat, bisa jadi fitnah dalam kehidupan kita kalau dipergunakan ke arah kedzaliman. Diberi ilmu, nikmat, namun kalau dipergunakan hanya untuk membodoh-bodohi orang, bisa jadi fitnah, bisa jadi laknat. Allah hanya mengizinkan itu terjadi. Semuanya tergantung kita cara menanggapi. Musibah datang dekat atau jauh, itu tergantung kita. Nikmat dekat atau jauh, itu tergantung kita. Semuanya tergantung kita, karena Allah sudah memasrahkan kepada kita. Kita ini seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.